Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, malam, siang, pokoknya yang nonton video ini terserah kalian lah. Oke, mungkin kali ini pada kesempatan kali ini maaf ya suaranya habis, soalnya habis kegiatan juga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun menjelaskan tentang tugas individu dari mata kuliah bisnis internasional dengan didoseni atau dengan dosen pengampu Ibu Tiara Mutasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang berada di kota saya, terutama kota Cirebon kan ya. Oke, tanpa berbahasa basi ataupun berlama-lama kita langsung bahas aja terkait PT MB Tekstil Cirebon ini. Nah, PT MB ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pemintalan benang dan pembuatan bahan mentah ataupun bahan kain. PT MB Plumbon Tekstil Cirebon Jawa Barat ini, atau yang lebih kita kenal sebagai PT MB Cirebon itu letaknya atau tempatnya itu di Jalan Raya Bandung Cirebon, atau yang lebih spesifiknya di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pabrik PT MB Plumbon Tekstil Cirebon Jawa Barat ini sudah terdiri dari 5 gedung yang setiap gedungnya itu diberi nama sebagai MB1, MB2, MB3, dan MB4 serta MB5. Jadi setiap gedungnya itu punya namanya masing-masing gitu. Dan kelima gedung ini merupakan pusat operasional produksi dari PT MB-nya itu sendiri gitu. Dari mulai pemintalan, terus juga pembuatan kainnya, terus workshop, dan sampai dengan pengepakan ataupun finishing gitu. Terus juga PT MB Tekstil Plumbon ini sudah memiliki sekarang itu sudah memiliki 1.500 orang karyawan, dan pabrik ini didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 87 Notaris Agung Mujiaid SH Jakarta waktu itu pada tanggal 22 Juli 1998, yang sebelumnya itu bernama PT Koprima pada tahun 1992. Awalnya PT MB ini dulunya hanya memiliki 1 buah gedung gitu. Dan seiring berkembangnya waktu ataupun seiring berjalannya waktu, PT MB Cirebon ini membuka gedung lagi, dan sekarang sudah mempunyai 5 gedung pabrik yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, saya kan sudah menjelaskan bahwasannya Cirebon ini sudah menjadi ibaratnya kota maju gitu. Dan PT MB Plumbon ini, tekstil Plumbonnya itu didirikan oleh pengusaha dari India. Nah, jadi emang
perusahaan milik orang India gitu. Terus juga meskipun karyawannya itu mayoritas dari orang Indonesia ataupun orang sekitar PTMB-nya itu sendiri gitu. Tetapi untuk manajernya ataupun atasan-atasannya itu sebagiannya orang-orang India gitu. Dan PTMB Plumbon Tekstil Cirebon Jawa Barat ini sudah memiliki organisasi pekerja atau buruh yang berafiliasi dengan Serikat Pekerja Nasional atau SPN. Jadi dia sudah bekerja sama dalam organisasi pekerja atau buruh gitu. Pabrik MB ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih gitu. Jadi mesin-mesinnya ini mesin-mesin terbaru, mesin-mesin canggih, sehingga bisa menghasilkan barang ataupun kain yang ibaratnya sudah dikatakan bagus lah ya untuk hasilnya gitu. Terus juga PTMB ini sendiri pun sudah memenuhi pelayanan atau pertumbuhan permintaan industri tekstil yang tinggi gitu di pasaran era global gitu. Dan mesin tekstil ini generasi ketiga dengan perangkat lunak cerdas terbaru dan telah menetapkan standar baru dalam kualitas dan ekonomi pabrik untuk abad ke-21 ini. Terus juga kan ini emang PTMB-nya ini sendiri tuh sudah difasilitasi ataupun sudah mempunyai mesin-mesin canggih, mesin-mesin terbaru sehingga menghasilkan produk ataupun hasil kain dan benang yang sangat bagus. Selanjutnya itu setiap perusahaan mungkin ataupun setiap pabrik punya visi dan misinya itu sendiri. Dan tentu saja PTMB Cirebon ini mempunyai visi dan misinya itu sendiri dong gitu. Untuk visinya itu menjadi perusahaan berkelanjutan dalam bidang teknologi eksekusi yang terampil di Indonesia gitu, dalam penyediaan permintaan industri tekstil yang tinggi di pasar global melalui pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Itu adalah visi dari PTMB Tekstil Cirebon ini. Dan untuk kalau ada visi ya pasti ada misi juga kan gitu. Jadi saling berkaitan. Untuk misinya itu sendiri PTMB itu yang pertama ya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan kualitas produk dan pelayanan yang tinggi melalui teknologi yang baru. Jadi misi atau tujuan dari si PTMB itu nggak main-main gitu. Dia menghasilkan ataupun memproduksi produk-produk atau kain kan yang berupa kain itu gak main-main gitu. Soalnya difasilitasi dengan pelayanan mesin-mesin canggih, mesin-mesin teknologi yang terbaru. Terus yang kedua, misi yang kedua dari PTMB Plumbon ini tuh fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan untuk terus mendapatkan kepercayaan pelanggan. Jadi fokus mereka ataupun fokusnya ataupun jadi kayak ya mereka fokus dalam segi kepuasan pelanggannya gitu. Jadi kayak pelayanannya bagus dan hasilnya bagus itu menghasilkan pelanggan yang kayak percaya gitu loh ke PTMB-nya. Mereka fokus dalam segi itu. Terus yang ketiga itu dalam misi PTMB Cirebon ini ya, yaitu menjamin pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan manajemen yang terpercaya kepada semua pemangku kepentingan. Aduh maaf ya suaranya habis guys.
Oke, jadi ya produksi perusahaan PT MB ini bisa dibilang sangat signifikan gitu kan. Dan ini salah satu logo dari perusahaan PT MB Plumbon Tekstil. Nah, ini ada logonya. Dan jumlah produksi dari perusahaan PT MB Cirebon ini, total ring spindle itu dalam satu gulungan itu bisa nyampe 135.000, dan juga total produksi benang ring spindle-nya itu per bulan bisa nyampe 3.200 ton. Terus juga ada jumlah total rotor atau ujung terbukanya itu 864 benang, serta ada total produksi benang per ujungnya itu ataupun per bulannya itu bisa nyampe 125 ton. Lumayan banyak juga kan teman-teman. Dan ada jumlah total iron spindle-nya juga kan hingga mencapai 500 loh. Itu kayak total produksi perusahaannya gitu. Jadi mereka menghasilkan benang-benang ataupun kain-kainnya sebanyak itu dalam per bulannya. Oke, lanjut untuk strategi atau program pendukung dalam kinerja perusahaannya itu, PT MB-nya sendiri itu menggunakan strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi ini menggunakan kekuatan internalnya untuk perusahaan dan mendapatkan peluang-peluang yang ada di luar perusahaannya. Program pendukungnya yaitu melakukan program latihan teman-teman yang komprehensif, menentukan standar baru dalam pengembangan produk dan prosesnya. Terus juga dalam PTMB-nya ini pencapaian kerjanya itu adalah mencapai penghargaan. Jadi dia pernah mendapatkan penghargaan dari Uster sebagai Uster Research oleh Uster pada tahun 2004 teman-teman. Dan selanjutnya adalah penerapan dalam kegiatan bisnis internasionalnya di perusahaan PT MB Cirebon ini. Nah, pada penerapan aktivitas bisnis internasionalnya yang dilakukan oleh perusahaan PT MB Plumbon Tekstil ini melakukan ekspor tekstil ke berbagai negara teman-teman. Salah satunya itu negara Cina, dan PT MB ini melakukan portofolio investment di mana perusahaannya ini melakukan investasi dalam bentuk aset termasuk transaksi dalam ekuitas. Nah, yang contohnya itu kayak seperti saham, obligasi, kemudian melakukan direct investment dengan penanaman modal asing dari negara-negara asing, salah satunya Jepang dan Cina. Nah, tidak hanya itu teman-teman, PT MB-nya sendiri itu melakukan licensing, peraturan kontrak di mana mereka menawarkan aset kepada lisensi dengan imbalan royalty gitu, keuntungan, dan juga melakukan joint venturing ataupun bekerja sama dengan beberapa perusahaan di negara-negara yang disatukan berdasarkan pembagian biaya dan risiko. Jadi mereka melakukan bisnis internasional ataupun aktivitasnya itu dengan cara bekerja sama dengan negara-negara lain ataupun dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang proses model Canva, bisnis model Canva-nya di perusahaan PT MB Cirebon ini. Oke,
ataupun PT Tekstil MB Cirebon, Jawa Barat. Yang pertama itu ada value proposition. Nah, di dalam bagian ini ada mereka menghasilkan produk yang berkualitas dengan bahan baku yang prosesnya sangat bagus sehingga menghasilkan produk-produk yang luar biasa kuatnya. Terus juga perusahaan PT MB ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih sehingga menghasilkan produk-produk yang kuat dan sangat luar biasa. Dan mesin tekstil ini dengan perangkat lunak cerdas dan terbaru. Mesin-mesinnya itu kayak bukan mesin-mesin lama gitu teman-teman, jadi kayak pokoknya mereka mengupdate mesinnya gitu, jadi menggunakan mesin-mesin terbaru juga gitu. Dan perusahaan ataupun produknya sudah tersertifikat dan sudah mendapatkan beberapa penghargaan global. Sudah bagus juga ya perusahaan PT MB Tekstil ini. Selanjutnya itu ada customer segment. Nah, ataupun di bagian ini PT MB ini sudah melakukan sudah masuk pasar global dan otomatis sudah melakukan model bisnis kanvasnya dong. Nah, terus juga mereka ada bagian customer relationship. Nah, di bagian ini mereka sudah ada bantuan, salah satunya adalah bantuan personal gitu, ataupun bantuan personal khusus, diskon dan pembayaran berangsur. Nah, channelnya ini mereka berkomunikasi langsung ke beberapa perusahaan ataupun yang sebagainya. Dan di bagian key activitiesnya itu mereka sudah melakukan pembelian bahan bakunya kayak bahan baku untuk membuat kainnya ataupun segala macamnya ya. Terus juga ada perawatan mesinnya. Mereka membuat kain, membuat benangnya itu tentu saja menggunakan mesin-mesin yang canggih. Nah, mesin-mesin yang canggih itu tuh tidak lepas dari perawatannya dong. Otomatis kalaupun perawatannya bagus bisa menghasilkan barang ataupun kain yang bagus juga gitu. Dan pengolahan benangnya pun ketika menjadi tenun sudah setengah jadi gitu. Nah, selanjutnya ada key resources. Nah, di bagian ini ada SDM-nya, terus ada jaringan distribusinya, dan area lahan, peralatan mesin, transportasi, dan bahan baku. Untuk PT MB-nya sendiri itu sudah melakukan kerjasama dengan beberapa bahan baku benang. Jadi pemasok bahan baku benangnya itu sudah bekerja sama dengan PT MB-nya itu sendiri, ataupun bekerja sama dengan pemasok suku cadang mesin untuk perawatan mesinnya itu. Terus ada cost structures. Nah, bagian ini tuh mereka kayak ada biaya tenaga kerjanya untuk para karyawan, terus juga ada pembayaran pajak tanah maupun sebagainya gitu kan. Dan juga pembelian benang dan spare part mesin. Mereka bekerja sama dan membeli kepada para perusahaan lain gitu untuk bekerja sama dalam pembelian benang dan perawatan mesinnya itu. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang analisis SWOT ataupun analisis SWOT-nya pada perusahaan PT MB Cirebon ini ataupun PT Tekstil Cirebon. Nah, di bagian kekuatannya itu mereka sudah membuat training spec di produksi sendiri. Jadi produk-produk kainnya itu diuji coba gitu, apakah kain ini kuat untuk dipasarkan, ataupun ada kendala mereka tidak mengeluarkan kain itu. Jadi kain yang sudah dijual itu sudah melalui proses pengecekan kembali apakah kainnya ada yang cacat atau enggak. Nah, dan juga mereka memproduksi benang-benang sendiri, terus juga mutu benang ataupun kualitas benangnya pun beragam, dan mereka sudah mencapai pasar global dan otomatis sudah
sudah mendunia juga kan ya teman-teman. Dan di bagian kelemahannya, PT MB Tekstil Cirebon ini pasti mempunyai kelemahannya dong. Mungkin kelemahannya itu kayak salah satunya peralatan mesinnya loh. Kan PT MB Cirebon ini tadi yang saya sudah jelaskan di awal, bahwasanya menggunakan mesin-mesin yang modern, mesin-mesin yang canggih. Otomatis untuk biaya perawatannya itu sendiri itu tidak murah. Jadi mereka terkendala dalam hal itu. Dan juga tenaga kerja yang produksi ataupun terampilnya juga itu terbatas. Dan mereka sering mengalami kecelakaan kerja karena kurangnya kehati-hatian. Dan teman-teman, mungkin tadi saya sudah menjelaskan terkait bagaimana profil perusahaan PT MB Cirebon ini, terus juga bagaimana mereka melakukan aktivitas bisnis internasionalnya, dan yang terakhir bagaimana mereka menerapkan SWOT atau SWOT itu dalam proses ataupun di dalam PT MB Tekstil Cirebon ini gitu. Mungkin ya itu saja pemaparan ataupun penjelasan terkait observasi saya untuk memenuhi tugas individu ataupun tugas akhir dalam mata kuliah bisnis internasional ini. Dan jangan lupa teman-teman komen, like, dan subscribe video ini, dan semoga pengetahuan terkait ataupun profil sejarah PT MB bisa bermanfaat lah. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa. Dadah, makasih loh, bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's